Hai Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Kembali lagi nih sama podcastnya Indibis Bandung. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Educational Craft by Umi Mariam. Terima kasih Kak. Halo Umi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah ya. Ya. Nih Umi, tadi kita udah lihat juga nih, kalau misalkan di sini ada produk yang lucu-lucu banget nih. Masya Boleh Allah. nih, pasti sobis-sobis di rumah juga pasti penasaran nih, ini tuh apa sih? Boleh Umi memperkenalkan diri dan juga ceritain sedikit nih tentang bisnis produknya Umi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Umi Mariam Kid Educational Toys. Saya Siti Mariam, saya selaku owner Umi Mariam. Kami ini usaha kreatif yang usaha kreatif di bidang edukasi anak, yang mengedepankan ya edukasi anak melalui produk-produk berbasis kain flanel gitu maksudnya ya. Di sini salah satu produk terbaik kami yaitu ini papan pintar. Papan pintar ini papan untuk belajar alfabet ya. Ini ada 3 seri Kak. Ada yang alfabet, ada yang berhitung, sama yang huruf hijaiyahnya. Iya, cuman saya kebetulan sekarang bawa yang ini dulu ya. Perkenalkan, ini papan pintar ini terbuat dari kain flanel ya. Dimana di sini apa ya namanya ingin mengenalkan lebih lebih apa ya, buat asik gitu, buat belajar gitu. Buat ya. anak kecil ya. Iya, buat anak kecil. Usia kalau buat papan pintar ini mungkin usia 4 sampai 6 tahun ya, usia prasekolah mungkin ya. Selain papan pintar ini juga ada produk-produk yang lain seperti itu apa ini nih, busibuk. Kalau ini bisa dari usia 1 tahun sampai 5 tahun. Tas ekocik juga, sama itu tas balita. Sama ada yang satunya lagi buat baby, itu baby kontras, yaitu jadi perpaduan warna-warna yang emang khusus buat anak baby ya, buat bayi, buat merangsang visual bayi itu sendiri. Oke. Ini menarik banget ya teman-teman, karena kalau kita lihat nih hampir semua produknya itu berbahan dari flanel nih ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kita tahu nih kalau anak kecil tuh kan emang apalagi kalau misalkan bayi, kita kan menghindari kayak barang-barang yang tajam ataupun kayak ornamen-ornamen kecil yang mungkin aja bisa tertelan gitu ya Umi. Iya, betul. Ini berarti kan Umi ada melakukan riset terhadap hal-hal seperti itu, terhadap bahannya seperti apa yang tentunya cocok untuk anak kecil. Nah, boleh tahu nggak sih Umi, apa aja sih riset yang Umi lakukan untuk setiap editos yang diproduksi ini? Pertama-tama kain flanel ini digunakan karena bahannya yang lembut ya, aman juga. Karena ini terbuat dari serat wool yang dipres ya, jadi nggak ditenun. Terus warnanya juga kan emang banyak sekali ya, kayak warna-warnanya cerah, yang pastinya itu anak-anak suka. Soalnya kalau anak-anak itu lihat dari apa ya, dunia anak sendiri itu emang suka sama karakter-karakter hewan yang lucu sama warna-warna yang cerah. Nah, itu didapat iya. Suka yang gitu Iya, ya. betul. Berarti ini hampir semua produknya tadi dari flanel semua ya, dipastikan? Iya. Oke. Nah, tadi kan kita tahu nih Umi, kalau misalkan memang produk-produk ini tuh diklasifikasikan untuk anak kecil gitu kan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nggak sih secara lebih detailnya nih Umi, klasifikasi dari target produk ini tuh untuk usia berapa aja sih? Ya. Kalau untuk semua produk itu dari usia bahkan 0 ya, nggak 0 ya, mungkin dari anak merangkak tuh berapa tahun ya, berapa bulan ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Dari usia 6 bulan itu ada di baby kontras. Kalau untuk tas ekocik ini mungkin anak yang udah mulai belajar berjalan gitu, bisa sampai 5 tahun, karena itu ada 2 variannya, ada apa, ada yang pilihan, ada yang digendong sama yang diselempang. Nah, kalau diselempang mungkin anak-anak yang udah SD juga mesti bisa pakai. Iya, usia Ini SD. tapi emang lucu banget sih Umi, ini buat saya yang udah gede aja pengen. Boleh, Karena lucu juga. boleh. Ya itu maksudnya kalau tas itu kan fungsinya juga buat anak ya, mengenalkan secara personal gitu ya, mestinya kan itu bisa diganti sama nama anaknya juga. Terus bisa mengenalkan anak itu apa ya,
untuk menyimpan barang-barang yang sekiranya pribadi buat mereka gitu ya, buat sekedar buat apa namanya, bukan hanya stylish ya, jadi lebih ke edukasi juga karena di sana dihadirkan hewan-hewan lucu yang dapat mengedukasi dengan cara yang menyenangkan buat anak ya. Iya, tentunya. Ini boleh kita buka ya Umi ya, biar Boleh, boleh, sobat boleh. di rumah juga bisa lihat seperti apa. Boleh, boleh. Aku izin buka ya. Boleh. Ini menarik banget nih Sobis karena di dalam produknya ini tuh ada kayak nama-nama dari hewan-hewannya gitu Iya, ya Umi ya. iya. Ini namanya Rexy. Rexy. Ini adalah salah satu dinosaurus ya Umi Iya, ya. hewan T-Rex ya. T-Rex. Nih, jadi aduh ini lucu banget lagi. Ini ada bentuk kayak T-Rex-nya gitu. Yeah. Terus ini biasanya untuk umur berapa Umi tadi? Usia balita. Usia balita. Iya, usia Dan balita. ini bisa dipakai kayak jadi backpack gitu ya Umi ya. Iya, iya. Dan ini dan ini juga tadi Umi sempat cerita kalau misalkan produk ini tuh dari sampah dari limbah kaset. Limbah kaset Iya. CD ya. Jadi ada bentuk ini kontribusi terhadap Iya, lingkungannya iya, juga ya betul. Umi ya, dan mengajarkan juga nih kepada anak-anak kalau misalkan barang-barang yang sudah tidak digunakan tuh masih bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna juga Betul, ya kan betul, Umi betul. ya. Oke, ini lucu banget. Gimana juga nih? Karena dulu ya Kak, sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Dulu kan barang itu semua orang semua di rumah pasti punya ya, termasuk Kakak punya sendiri kan dulu. Nah, sekarang kan dengan teknologi yang canggih ini barang-barang itu kan sayang ya, nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Makanya pertama saya ini tuh lihat di rumah sendiri ya, oh ya itu diapain ya kira-kira gitu. Lah keingetan lah kalau bikin produk mainan edukatif, apalagi ya yang sekiranya bisa bikin stylish juga. Oh iya, bikin tas aja deh buat anak-anak gitu. Saya coba. Nah itu unsur-unsur boneka-boneka itunya, karakter-karakter itunya Umi Mariam punya karakter tersendiri. Ada 8 karakter hewan. Besar. Ada 8 ada hewan. ya. Itu 8 karakter yang emang Umi kembangkan sendiri, Iya. dari mulai namanya. Iya. Kemudian kalau misalkan kita bisa lihat nih teman-teman, Iya. Sobis, di belakang produknya itu ada product knowledge-nya gitu. Jadi dia dikasih tahu misalkan Rexy ini tuh siapa sih, karakternya seperti apa, dan ini tentunya bisa ngasih Iya, pengetahuan juga ya betul, kepada anak-anaknya betul. dengan cara yang lebih menyenangkan Betul, tentunya. betul. Aku mau nanya juga nih Umi, sebenarnya Umi ada background emang pendidikan mengenai yang anak kecil seperti ini, kayak parenting atau apa gitu? Jadi gini ya, sedikit cerita ya. Dulu itu waktu zaman COVID-19 kan pembelajaran semua daring ya. Dari mulai TK sampai fakultas juga kan semua daring. Nah, dulu itu anak saya pas COVID itu pas lulus sekolah. Anak saya mau lanjut kuliah, cuman ya kuliah juga percuma ya, yang kuliah aja juga di rumah gitu ya. Udahlah teh, nanti aja tahun depan aja kata saya tuh. Ya boleh katanya, udah masih bisa Bu ya. Terus udah gitu anak saya tuh punya ide gini Bu, gimana ya kalau misalnya aku jadi guru les aja deh dari ke rumah gitu buat anak-anak yang emang suka, dia suka dunia anak juga. Anak saya itu yang pertama ya. Boleh teh kalau gitu, nih teman aku ada yang minta katanya buat keponakannya gitu. Oh ya boleh. Pergilah anak saya tuh ya jadi guru les di rumah gitu, bimbel. Nah pas pulang dari sana, Bu, kok belajarnya gimana ya katanya teh, dengan metode yang kayak buku-buku gitu ya. Aku jadi ingat kepikiran dulu ya Bu, waktu aku diajarin sama Ibu. Emang ini dulu metode saya mengenalkan huruf-huruf, mengenalkan dia belajar dulu tuh sama anak-anak emang kayak gini. Cuman dulu medianya bukan kain flanel. Kalau dulu saya lebih menggunakan kayak dari dus-dus sereal, dari dus susu gitu ya, dari vitamin. Jadi apa-apa tuh yang ada di kemasan yang karakternya lucu-lucu, aku buat apa terus kayak huruf-huruf warna-warni juga kan dari apa sih namanya, kemasan dus permen yang gummy itu ya, yang gel itu kan banyak ya. Berarti emang awalnya tadi dari permasalahan yang Iya. kalau misalkan belajar buat anak-anak kalau cuma dari buku doang kurang seru. Iya gitu ya. ceritanya. Udah kata aku tuh ya udah teh kalau gitu nanti Ibu bikin ya. Tapi masa sih pakai kardus gitu ya, pakai dus bekas gitu ya. Ibu Bu ada mainan ini loh Bu katanya, Bu Sibuk namanya tuh dari kain flanel, pasti Bu bisa katanya. Itu diaplikasiin aja katanya sama kain itu. Nah, udah gitu aku lihat, oh iya juga ya teh ya. Nah
karena emang Bu Sibuk itu banyak ini ya Kak, kayak ini ya. Bu Sibuk itu kan, nah jadi buku aktif buat anak juga. Nah, jadi kita itu emang harus ATM juga ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya yang lain itu satu halaman cuman satu aktivitas, Umi bikin beberapa aktivitas gitu. Seperti ini. Ini semuanya funnel juga ya? Funnel juga, ya semuanya. Nah dulu tuh sempet lah Umi bikin, alhamdulillah sama anak itu keterima ya, sama murid-muridnya yang di rumah itu seneng katanya Bu, alhamdulillah. Nah udah gitu Bu, kenapa nggak dikembangin aja katanya gitu ya. Terus kan emang anak saya pas alhamdulillah udah COVID mulai agak ini, udah mulai rada apa namanya udah membaik lah. Anak saya juga udah mulai kuliah lagi, ikut itu apa namanya, ikut ujian lagi, masuk fakultas lagi. Nah udah gitu udah Bu, katanya ini aja apa namanya coba Ibu kembangin lagi katanya. Nah ini papan pintar inilah hasil pengembangannya ya, karena ini udah semuanya mencakup di sini ya. Tapi ini juga sama ya, maksudnya lebih ini juga sama, cuman kalau buat anak yang usia belajar sampai apa untuk usia prasekolah sampai belajar apa namanya membaca itu kan sampai usia 7 sampai 8 tahun juga masih bisa digunakan. Iya gitu. benar sih, ini kayaknya bakal kepake lama sih. Ya gitu maksudnya ya. Tapi kalau di sini juga berarti udah include mulai dari cara tadi aku kalau lihat dari awal nih ya Umi ya, ada kita bisa tahu nama-nama warna gitu kan, ada warna-warna, terus ada hewan, dan ada juga nih biasanya buat berhitung ya Umi ya di sini ya. Jadi udah mencakup semuanya sih. Ini emang dijual satu pack gini, satu buku ini ya? Ya satu buku ini terdiri awalnya gini ya Kak, awalnya saya jual itu per lembar ya. Cuman kalau misalnya belinya 5, minimal 5 udah gratis, udah covernya udah free gitu ya. Cuman sekarang lebih di ini lagi, jadi ada kategorinya, misalnya kategori 1 buat belajar mengenal apa gitu. Ada tingkatan-tingkatannya juga gitu. Ada kayak levelnya gitu ya? Iya. Kalau misalnya udah lewat level 1 bisa naik nih. Iya. Tadinya cuman bebas aja lah, sok aja mau berapa lembar gitu. Cuman dipikir lagi oh ya, biar memudahkan juga gitu buat belajar, misalnya buat mengenal, misalnya buat anak usia 1 sampai 3 tahun, Umi kasih yang mana gitu. Oke. Dan ini menarik juga Umi, berarti kalau misalkan ini kan berarti jatuhnya customernya adalah orang tuanya ya Umi ya? Iya betul. Ini berarti mereka bakal ada konsul dulu ke Umi atau udah dikasih tahu juga nih kalau misalkan produk ini emang dikhususkan di umur segini sampai segini gitu? Untuk saat ini alhamdulillah ya, yang udah pesan-pesan itu emang udah yang udah teredukasi juga ya, kayak orang tuanya udah pada tahu gitu. Ya Umi cuman sedikit menjelaskan kayak oh ini loh ini bisa buat belajar, ininya bisa buat dibuka juga ya, biar lebih belajarnya lebih enak gitu. Bisa dilepas pasang berarti ya, jadi lebih interaktif gitu ya. Oke. Ini tadi sorry namanya apa Umi? Busy Box. Ini menarik juga nih. Tadi udah ada tadi namanya papan pintar, ada Busy Box, terus ada juga ini aksesorisnya, ada tas ya gitu ya Umi ya. Nah, boleh tahu juga nggak sih Umi, ini kan tadi kita udah tahu nih kalau misalkan produk Umi ada beberapa ya, tadi udah mulai ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah tentunya Umi juga pasti untuk mempromosikan itu bisa lewat secara offline, biasanya Umi ikut bazar dan juga pelatihan gitu juga ya Umi ya? Iya, pernah ikut bazar juga, dapat fasilitas juga dulu di Ciamplas Walk pernah. Terus di kecamatan-kecamatan juga pernah. Berarti ada ini juga Umi, ada bentuk kurasi terhadap brand-brand juga ya? Iya, kalau pelatihan ya semua juga harus belajar ya Kak ya. Saya juga mulai ini kan dari tahun 2021. Nah pas tahun 2023 mulai mengembangkan bisnis ini dengan membuat perizinan, dengan membuat legalitas usaha juga gitu. Lebih diseriuskan. Udah mulai melakukan pengembangan bisnisnya lah ya Umi ya. Nah tadi kalau tadi tahu kita ada Umi udah mulai ikut bazar, pelatihan dan juga kurasi terhadap brand-brand juga. Apalagi sih Umi bentuk-bentuk promosi yang biasanya Umi lakukan dari produk-produk Umi ini? Untuk sekarang lebih ke konten ya Kak, konten sosial media ya.
yang konten-konten edukasi. Jadi kita nggak semata-mata yang jual barang aja ya, maksudnya lebih ke memberi edukasi. Tadi ada Instagramnya juga nih Umi, mungkin Yeah. boleh dikasih tahu Instagramnya apa nih Umi? Instagramnya di by.umimariam. by.umimariam. Yeah. Boleh sobi-sobis yang mau ngecek Instagramnya bisa dicek di by.umimariam. Nah, tadi Umi udah mulai melakukan promosi secara digitalisasi ya Iya, Umi ya. iya. Udah mulai bikin Betul. konten di Betul. Instagram, di marketplace juga ya Umi ya. Ya, ada. Di marketplace juga. Nah, kita semua setuju ya, Umi dan juga Sobis, kalau misalkan promosi adalah salah satu hal penting saat kita menjalankan usaha. Dan pastinya juga banyak banget kesempatan di mana Umi dan juga Sobis yang sering ikut nih, mungkin ada bazar atau pelatihan yang mengumpulkan kontak dari pelanggan potensial, ya kan Umi ya, pastinya. Nah, salah satu produk digital yang bisa banget Umi dan juga Sobis semua dalam memaksimalkan promosi adalah OCA atau Omni Communication Assistant yang bisa banget kelola bisnis dengan kemudahan komunikasi dengan pelanggan dalam satu dashboard nih Umi. Betul. Umi boleh banget nih pakai OCA, jadi itu mempermudahkan Umi kalau misalkan Umi tadi kan udah ngumpulin nih yang potensial pelanggannya siapa aja, nanti Umi mau lakukan promosi, bisa pakai OCA, jadi mereka bisa langsung mengirim dalam satu dashboard, jadi lebih mempermudah pekerjaan Umi tentunya. Betul. Oke, kita mau lanjut nih Umi. Nah, ini kan tadi kita udah lihat nih kalau misalkan ini tuh aku belum pernah lihat sejujur kalau aku sendiri belum pernah lihat produk-produk kayak gini. Nah, gimana sih Umi inspirasinya bisa bikin yang kalau kita lihat nih ini tuh menarik banget tentunya buat anak kecil ya. Kalau Betul. mereka kan tentunya ada hal-hal yang buat mereka menarik menurut mereka sendiri gitu. Nah, ini desain-desain lucu ini tuh Umi terinspirasinya dari mana sih? Mungkin kayak imajinasi ya, lebih ke imajinasi. Misalnya gini, apa ya sekiranya yang bisa membuat mainan ini, pertama ini ya, apa ya, menyusun apa ya, disusun apa. Oh ya, kepikiran kalau misalnya si bebek itu kan keluarnya dari telur gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba aja Kak, ya kayak imajinasi lebih ke mengamati juga ya, mengamati dunia anak juga. Emang dunia anak itu kan senang sama hewan-hewan gitu kan. Nah, jadi setiap produk Umi pasti ada karakter hewannya. Iya. Berarti emang selalu ada melibatkan hewan-hewan gitu ya semua. Umi ya. Seperti ini juga nih kayak hewan ini. Makanan. Iya. Di sini hewannya ada karakter hewannya, ada namanya dalam bahasa Inggrisnya, ada pakannya juga gitu. Ini juga bisa dicopot. Wah, menarik banget sih Umi. Ini bisa diputer ternyata Bisa ya. diputar, makanya ini juga bisa dicopot. Nah, biar nanti anaknya belajar. Ini binatang apa? Coba ditempelnya di mana? Deket namanya gitu. Wow. Iya. Ini kreatif banget sih Umi Seperti ini. seperti jerapah ini nih. Jerapah kan itu tinggi ya. Jadi berapa? semakin atas semakin banyak hurufnya, banyak angkanya maksudnya ya. Nah, jadi ya gini. Jadi biar anak-anak tuh semakin tinggi tuh semakin banyak jumlahnya. Oke. Ini ini menarik banget ya Sobis, karena kalau kita lihat ini kalau biasanya nih ya Umi kalau ada mainan-mainan kayak gini buat anak kecil biasanya kan dengan harganya udah lumayan banget ya, dengan tentunya juga kualitasnya yang sebenarnya nggak terlalu biasa aja gitu. Tapi kalau ini menarik banget, mulai dari bahannya yang vanel, terus dengan kreativitas imajinasi Umi nih yang dituangkan di sini, ini menarik banget sih. Ya, Wah, Kak. mulai dari huruf-huruf juga ya. Iya, ini juga sama kayak gini. Apa ya? Oh iya, kalau di musim hujan kan, musim salju kan terkenalnya sama penguin ya. Penguin ini latarnya putih karena melambangkan salju gitu. Nah, si penguin ini mungkin banyak kayak es itu kan warnanya warna-warni ya. Jadi mengenal warna juga, nanti di baliknya juga ada. Ini huruf kecilnya juga. Oke, ada huruf kecilnya Ya, gitu ya. di baliknya juga. Terus di sininya juga bisa ditulis juga, di sininya belajar. Bisa belajar huruf juga di sini. Pakai spidolnya yang ini. Ada spidolnya. Ada, dikasih semua. Oke, jadi bisa ditulis ya hurufnya Iya, mau betul. apa gitu ya di situ. Kayak media kancing juga ini. Oh ya ampun. Wah, Ini kan habitatnya emang kan si kura-kura ini di hutan ya, maksudnya di tempat-tempat yang banyak pohon-pohon gitu. Nah, ini sini Umi bikin banyak daun-daunnya. oke. Di sini media kancing. Media kancing, ada pakai media kancing juga ya. Iya. Tadi, aduh,
dari yang bisa diputer-puter, ada media kancing Ini juga belajar menggosok gigi ceritanya nih. wow. Jadi kita mengajarkan anak ini nih, si Hippo ini makanannya kan sukanya apa ini? Hippo ini emang besar ya, tapi makanannya buah-buahan gitu. Bukan makan daging. Dia itu herbivora, dia itu makannya semangka. Nah, semangka itu ada bijinya ada 3, di sininya ada 3 gitu. Wow. Jadi bisa mengajarkan juga. Nah, sesudah makan itu jangan lupa gosok gigi ya. Nanti bisa gosok gigi di sini. Udah mengajarkan juga nih kayak cara menggosok gigi seperti apa, dan juga kalau misalnya kita lihat lebih dalam, ini tuh mengklasifikasi juga nih kalau misalkan hewan-hewan ini tuh termasuknya hewan yang herbivora, karnivora, atau seperti apa ya Umi ya? Ya, ini juga buat merangsang anak biar lebih bisa bercerita juga kan, belajar kayak ini. Nah, ini belajar berhitung. Nah, ini si monyet ini kan salah satu hewan yang kayak manusia ya. Jarinya ada 5 gitu kan. Siapa lagi yang punya jari 5? Hewannya kan monyet ya. Nah, makanya Umi bikin monyet nih buat belajar gitu. Ini jarinya bisa ditekuk-tekuk, Kak. Bisa ditekuk-tekuk. Nah, bisa ditekuk-tekuk jarinya, nanti berapa hurufnya, angkanya mau berapa, angka 2 misalnya di sini bisa ditempel angka 2 di sini. Ditambah berapa gitu. Iya, menarik banget sih. Ini berarti bisa dipakai sampai, mungkin kan anak SD sekarang juga udah belajar berhitung ya. Untuk kelas 1 mungkin kelas 1, ini bisa juga diaplikasiin nih kayak gini. Tentunya ini bakal lebih menarik sih buat anak kecil belajar kayak gini. Iya, karena emang Umi tuh pengen banget ya anak-anak itu ceria. Anak-anak itu belajarnya enggak monoton gitu ya, maksudnya. Jadi biar mereka tuh happy, karena dunia anak-anak itu dunia happy sebenarnya. Iya sih bener ya, kalau kita harus buat gimana caranya mereka bisa dari kecil tuh udah menyadari kalau belajar itu menyenangkan gitu ya Umi ya. Betul. Bener banget. Nah, tadi udah kita lihat nih Umi produk-produknya lucu-lucu banget, mulai dari papan pintar, busy books, terus ada aksesoris. Tapi kalau aksesoris ini cuma baru ada tas doang nih Umi ya? Sebenarnya kalau custom tuh ada yang kayak gantungan kunci. Sekarang juga merambah ke buket. Udah ada buket juga ya. Cuman ya kita harus konsisten ya. Semua produk Umi Mana itu berbasis kain flanel. Dan buketnya juga bunganya dari kain flanel. Sayangnya nggak dibawa ya. Jadi teman-teman bisa nih boleh dilihat-lihat lagi tadi produk-produk dari Educational Craft-nya by Umi Maryam ini, udah mulai dari aksesoris, terus ada buku yang bisa digunakan sampai umur berapa ya Umi? Kalau kita klasifikasikan lagi tadi dari mungkin ya dari balita ya. Dari 0 bulan mungkin bisa. Kalau 0 sih enggak ya, mungkin anak merangkak itu 6 bulanan ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Oke. Jadi 6 bulan sampai 7 tahun lah ya. Sekiranya di golden age ya Umi ya. Kayak gitu. Oke, Umi mungkin tadi udah kita bahas nih tentang produk-produknya Umi. Boleh juga nih Umi kasih pesan-pesan nih untuk teman-teman selaku pelaku bisnis ataupun teman-teman yang baru mau mulai bisnis nih Umi. Karena kan kalau kita lihat bisnisnya Umi ini, aku jarang-jarang lihat nih Umi, dan ini jadinya potensial banget sih menurut aku di market. Boleh nih Umi kasih pesan-pesannya mungkin buat teman-teman. Untuk teman-teman yang memulai usaha ya, jangan pernah takut untuk membuat hal yang baru, lalu harus bisa menunjukkan sisi unik gitu ya, yang bisa kita tawarkan, terus belajar, dan jangan lupa jangan lupa melibatkan pelanggan dalam perjalanan usaha kita, karena itu penting ya kalau buat kita. RCM itu tuh penting banget. Ya itu dengan programnya Ocha ini bagus banget. Iya, dari Ocha tadi ya. Betul. Melibatkan pelanggan sehingga pelanggan tentunya menyenangkan juga dari servis yang kita kasih gitu ya kan. Oke, luar biasa banget nih insight menarik tadi dari Umi Maryam atas produk-produk Educational Craft ini. Terima kasih banyak Umi untuk waktunya, udah sharing-sharingnya nih, dan juga bisa memberikan insight-insight menarik untuk aku, untuk sobi-sobi semua juga yang ada di rumah. Terima kasih Umi, semoga bisnisnya semakin lancar. Amin. Dan terima kasih juga untuk sobi semua yang udah nonton hari ini, dan semoga tentunya sobi juga bisa dapat insight-insight menarik lainnya di episode podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.